Ego dan Id, buku karya Sigmund Freud. Ego, id, superego membaca kembali struktur pada zaman pasca. The Ego and the Id bukanlah naskah Freud yang mengejutkan. Ia bukanlah naskah semacam Leonardo da Vinci and the Memory of His Childhood 1910 yang lahir mendahulinya, ataupun The Future of an Illusion 1927 dan Moses and Monotheist 1939 yang lahir setelahnya. Walau demikian, menghadapi tulisan-tulisan Freud, kita mesti sepakat bahwa tak perlu menjadi mengejutkan untuk menjadi penting. The Ego and the Id, atau sebagaimana dikatakan oleh Peter Guy, judul yang sebenarnya lebih pas untuk risalah ringkas ini adalah The Ego, the Id, and the Superego. Bukanlah naskah Freud yang mengejutkan, tapi ia adalah salah satu risalahnya yang paling penting. Berbeda dengan sisi penting naskah-naskah awal Freud semacam The Interpretation of Dream, yang nilai pentingnya terletak pada pembentukan konsep-konsep awal psikoanalisis, atau The Psychopathology of Everyday Life, yang nilai pentingnya terletak pada pengenalan sisi praktis psikoanalisis. Nilai penting risalah ini justru hadir karena ia lahir belakangan. Naskah ini, sebagaimana dijelaskan oleh Strachey dalam pengantarnya, adalah karya teoretis mayor anggitan Freud yang terakhir. Dalam risalah ini, Freud menyodorkan penjelasan tentang apa yang biasa disebut sebagai model struktural pikiran dalam bentuk pembagian id, ego, dan superego. Penjelasan itu penting untuk menghilangkan kebingungan para pembaca psikoanalisis yang telah membaca postulat Freud terdahulu, yang membagi pikiran ke dalam ketaksadaran, prakesadaran, dan kesadaran. Model topografis pikiran, terutama karena ada jeda waktu yang lumayan panjang antara lahirnya kejelasan tentang dua model ini. Sementara model topografis dijelaskan Freud dalam The Unconscious yang edisi Jermannya dipublikasikan pertama kali tahun 1915. Model struktural dijelaskan dalam The Ego and the Id yang dipublikasikan 8 tahun kemudian, 2 tahun sebelum edisi bahasa Inggris pertama The Unconscious lahir. Yang pertama-tama perlu dicatat, kelahiran model struktural tidak berarti menghapus model topografis, karena lahirnya kedua model itu memiliki basis yang berbeda dan tak saling menafikan. Model struktural lahir sebagai model spasial yang membagi pikiran berdasarkan area, yakni apakah dia bertempat di ketaksadaran, di prakesadaran, ataukah di kesadaran. Sementara itu, model topografis lahir dari pembagian struktur pikiran ke dalam struktur yang lebih kecil berdasarkan fungsi, substruktur id, substruktur ego, dan substruktur superego. Dalam istilah psikoanalisis, substruktur itu biasa disebut sebagai instance atau agensi. Kira-kira dalam bahasa Indonesia sepadan dengan agen atau jawatan. Setiap substruktur dari model topografis itu bisa ditempatkan pada model struktural. Id bertempat sepenuhnya dalam ketaksadaran. Ego berada pada prakesadaran. Superego bertempat terutama dalam ketaksadaran tapi tak sepenuhnya. Analogi yang ilahar tentang peran id, ego, dan superego adalah begini. Id adalah kuda, ego adalah pengendaranya. Kuda memiliki keinginan untuk berlari ke tempat tertentu. Pengendaralah yang menentukan apakah realistis atau tidak untuk menuruti keinginan itu. Pertimbangan sang pengendara itu sendiri didasarkan pada rambu-rambu yang dia ketahui. Rambu-rambu itulah superego. Tentu saja itu hanyalah analogi dalam versi yang sangat sederhana.
perlu penjelasan lebih lanjut untuk bisa memahami sepenuhnya bagaimana hubungan antara model struktural dan model topografis pikiran yang disodorkan Freud ini. Separuh dari penjelasan itulah yang disodorkan The Ego and the Id, sedang separuh yang lain disodorkan oleh kuliah ke-31 Freud yang berjudul The Dissection of the Physical Personality. Kedua risalah tersebut sama-sama memuat diagram pikiran yang digambar oleh Freud sendiri. Yang juga perlu dicatat, psikoanalisis bukanlah ilmu dengan konsep-konsep yang sekali jadi. Freud terus-menerus menyempurnakan konsep-konsep psikoanalisis sepanjang hidupnya seiring dengan bertambahnya pengalaman dan pengetahuan dia melalui praktik. Tulisan-tulisan Freud adalah rekaman evolusi ajaran psikoanalisis dari awal dia didirikan, dan risalah The Ego and the Id adalah salah satu contoh evolusi itu. Naskah ini misalnya menandai perubahan istilah ego das Ich yang ilahar digunakan Freud dalam tulisannya sebelum 1920 sebagai sebutan untuk kepribadian secara keseluruhan menjadi memiliki batasan spesifik. Satu hal yang menarik, sebagaimana dijelaskan oleh Freud dalam awal risalah ini, ia mendapatkan istilah id das Es melalui das Buch vom Es, The Book of the Id, anggitan George Grodeck, seorang yang pertama-tama memburukan psikoanalisis tapi kemudian berubah menjadi tertarik. Freud mengagumi beberapa sifat Grodeck, terutama kebebasan pikirannya, dan mereka pertama kali bertemu pada tahun 1920. Buku Grodeck sendiri terbit beberapa minggu sebelum The Ego and the Id terbit. Grodeck menggunakan istilah itu untuk merujuk pada kekuatan yang membuat kita hidup, senyampang kita percaya bahwa kita hidup. Dan dia mendapatkan istilah itu dari Nietzsche. Nama Nietzsche sendiri memang muncul beberapa kali dalam tulisan-tulisan Freud. Yang paling awal misalnya dalam The Interpretation of Dream, di mana Freud 2 kali mengutip frasa Nietzsche, transvaluasi seluruh nilai psikis. Akan tetapi yang paling menarik ada dalam salah satu risalah Freud yang paling bagus dijadikan ajang mengenal psikoanalisis, di mana dia membedakan antara ajaran-ajaran Jung dan Adler dari Psychoanalysis on the History of Psychoanalysis Movement. Di kemudian hari, saya sengaja menjauhkan diri dari kesenangan yang sungguh didapat dari membaca karya-karya Nietzsche dengan tujuan yang disengaja supaya tidak terhambat oleh gagasan-gagasan jenis apapun yang lahir lebih dulu saat saya sedang mengolah impresi-impresi yang didapatkan dalam psikoanalisis. Ada kesan bahwa Freud menghindari penyangkutan dirinya dan psikoanalisis dengan Nietzsche dan gagasan-gagasannya. Meski ungkapannya di atas secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa pernah ada masanya Freud membaca karya-karya Nietzsche. Freud dalam pasase di atas mencoba menunjukkan psikoanalisis sebagai aliran yang dia didirikan secara independen, tak terpengaruh siapapun, baik itu Nietzsche, Adler, maupun Jung. Dua nama yang disebut terakhir ini merupakan mantan-mantan psikoanalis yang kemudian mendirikan aliran sendiri. Adler mendirikan psikologi individual, Jung mendirikan psikologi analitis. Adler adalah seorang Nietzschean yang dikatakan bahwa bahkan saat Adler masih tergabung dalam psikoanalisis, Freud tak pernah menyukai gagasan Nietzschean. Sementara Jung dalam seminar Zurich Psychological Club dari tahun 1934 sampai 1939 membahas Dus Sprach Zarathustra Nietzsche dari sudut pandang psikologi yang kemudian dibukukan pada tahun 1988 menjadi 2 jilid buku dengan total ketebalan 1.600 halaman lebih.
Freud saat menulis tulisan yang memuat pasase di atas sedang ada dalam posisi harus menunjukkan kemandirian psikoanalisis sekaligus menunjukkan batas yang jelas antara psikoanalisis dengan ilmu jiwa aliran lain. Terutama aliran yang kerap disangkutkan dengan psikoanalisis. Posisi Nietzsche dan juga Schopenhauer bagi Freud tetaplah istimewa. Meski berdasarkan segala pertimbangan yang sudah dijelaskan, maka Freud pada akhirnya hanya sampai pada memuji Nietzsche. Dalam An Autobiographical Study yang terbit 2 tahun setelah The Ego and the Id, sebagai filsuf yang taksiran dan intuisi-intuisinya seringkali dengan cara yang sangat mencengangkan bersetuju dengan penemuan-penemuan psikoanalisis yang dihasilkan melalui upaya keras dan lama. Pujian itu sendiri mengindikasikan bahwa kalaupun ada kesamaan antara konklusi psikoanalisis dengan gagasan Nietzsche, maka menurut Freud itu hanyalah kebetulan, dan bahwa psikoanalisis mendapatkan konklusi yang mungkin bersetuju dengan gagasan Nietzsche melalui upaya keras dan lama, bukan melalui penyadapan gagasan Nietzsche. Hubungan intelektual antara Freud dan Nietzsche sendiri kemudian dibahas dengan lengkap dan menawan oleh Paul Laurent Assaun dalam bukunya Freud et Nietzsche yang terbit pada tahun 1980. Terjemahan bahasa Inggrisnya diterbitkan oleh The Athlon Press 2 dekade kemudian. Psikoanalisis sebagai ajaran yang pertama-tama ditujukan untuk terapi, tapi kemudian berkembang jauh dengan segala variasinya, termasuk sampai ke ranah ilmu sastra. Selalu menemukan pembacanya di zaman yang terus berubah, The Ego and the Id bisa menjadi risalah awal yang tepat untuk dibaca, karena pemahaman tentang id, ego, dan superego merupakan pemahaman mendasar yang tanpanya berbagai konsep psikoanalisis dari mulai mekanisme defensif sampai dengan ansietas, pandangan-pandangan Freud tentang estetika, dan yang kemudian ketika dia mulai merambah ranah yang lebih luas termasuk sosiologi tak akan mudah dipahami. Ketika memilih tulisan-tulisan sang bapak dalam rangka menyusun sebuah buku yang lengkap memperkenalkan Freud melalui tulisan-tulisan Freud bagi pembaca awam yang kemudian diterbitkan dengan judul The Essential of Psychoanalysis. Psikoanalisis Anna Freud memasukkan naskah The Ego and the Id dan kuliah ke-31 Freud The Dissection of the Physical Personality ke bawah tajuk struktur kepribadian psikis. Risalah pendek ini dipandang olehnya sebagai risalah penting yang menyodorkan klarifikasi bahwa kontradiksi yang hadir dalam satu pribadi bukanlah secara sederhana antara unsur-unsur kesadaran dan ketaksadaran, melainkan dalam proses yang lebih rumit melibatkan ego, id, dan superego. The Ego and the Id memang ditulis oleh Freud ketika karya-karyanya sudah dikenal banyak orang dan psikoanalisis tak lagi bisa dikatakan muda. Dalam deret kronologis 23 jilid terjemahan karya Freud dalam bahasa Inggris, risalah ini bertempatkan di jilid ke-19. Bersama dengan beberapa tulisannya yang lain, termasuk tulisan yang menyoroti kasus penyihir dan penampakan setan. 2 naskah populer, Neurosis and Psychosis dan The Economic Problem of Masochism, 1 obituari Joseph Breuer, 1 tulisan memperingati ulang tahun ke-50 Ferenczi, 1 tulisan jawaban atas perlawanan terhadap psikoanalisis. Berikut lampiran 1 pasase dari Die Welt als Welt und Vorstellung Schopenhauer yang sering dikutip Freud dan 1 pengantar pendek untuk buku La Méthode Psychanalytique anggitan Raymond de Saussure, putra Ferdinand de Saussure, yang sekaligus merupakan pendiri Paris Psychoanalytic Society dan presiden pertama European Psychoanalytical Federation.
Terjemahan bahasa Inggris pertama risalah ini dilakukan oleh Johann Riviere 4 tahun setelah edisi bahasa Jermannya dipublikasikan. Edisi yang menjadi naskah sumber terjemahan pertama risalah ini dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan yang dilakukan oleh James Strachey yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1961. Sejauh ini dengan mengabaikan versi-versi publikasi yang hanya 1-2 judul dari satu penerbit, ada 3 versi publikasi terjemahan Strachey untuk karya-karya Freud dalam bahasa Inggris. Versi pertama yang paling terkenal dan lengkap adalah 23 jilid The Standard Edition of the Complete Psychological Work of Sigmund Freud ditambah 1 jilid indeks. Versi ini memuat karya lengkap Freud dalam susunan kronologis. Versi kedua adalah 15 jilid edisi Pelikan Freud Library yang kemudian diterbitkan ulang sebagai Penguin Freud Library. Sementara dalam versi The Standard Edition, tulisan Freud disusun secara kronologis. Versi Penguin adalah versi yang disusun secara tematis dan tidak memuat naskah-naskah Freud yang dianggap pembahasan di dalamnya sudah tercakup oleh naskah Freud yang lain. Edisi ini lahir dari gagasan Strachey juga untuk memperkenalkan tulisan-tulisan Freud bagi pembaca umum. Dalam awal setiap edisinya dicantumkan biografi singkat Freud susunan Strachey. Versi ketiga adalah versi Norton. Versi ini merupakan edisi 19 jilid. Sepilihan tulisan Freud berbeda dengan 2 versi sebelumnya. Satu tulisan Freud dalam versi ini dipublikasikan dalam 1 jilid. Karena itulah ketebalan per jilid edisi ini berbeda-beda. New Introductory Lecture on Psychoanalysis misalnya mencapai ketebalan 254 halaman, sedangkan The Ego and the Id hanyalah 86 halaman. Dalam halaman awal setiap jilidnya disertakan biografi singkat Freud susunan sejarawan Peter Guy, tokoh yang sama yang menulis biografi Freud, Alive for Our Time. Beberapa buku tentang pemikiran Freud dan menjadi editor sepilihan karya Freud, The Freud Reader, yang juga diterbitkan Norton pada tahun 1989. Dari edisi Norton inilah naskah terjemahan bahasa Indonesia The Ego and the Id ini berasal. Pemilihan naskah sumber ini tentunya bukanlah tanpa alasan. Terjemahan Indonesia karya-karya Freud selama ini memang masih menggunakan naskah sumber bahasa Inggris dan versi terjemahan Strachey dianggap sebagai versi standar dibandingkan dengan terjemahan-terjemahan versi terdahulu. Beberapa judul terjemahan bahasa Indonesia yang sudah ada memang lebih banyak menggunakan edisi terjemahan bahasa Inggris sebelum Strachey, meskipun ada juga yang menggunakan naskah sumber versi Strachey, misalnya Peradaban dan Kekecewaan, terbitan Jendela tahun 2002, dan Kenangan Masa Kecil Leonardo da Vinci, terbitan Jendela tahun 2002. Memang pasca Strachey, terjemahan-terjemahan baru karya Freud dalam bahasa Inggris pun terus bermunculan. Publikasi karya-karya terbaru Freud dari Penguin misalnya sudah tidak menggunakan versi Strachey melainkan versi terjemahan baru dari beberapa nama lain. Oxford menerbitkan edisi baru terjemahan The Interpretation of Dream oleh Joyce Craig, dan karya lengkap Freud sedang diterjemahkan ulang oleh Mark Solms, psikoanalisis dan neuropsikologis terkenal dari Afrika Selatan. Akan tetapi, versi Strachey tetap memiliki nilai lebihnya sebagai versi lengkap pertama terjemahan karya Freud dalam bahasa Inggris. Sebagai penerjemah lengkap pertama, Strachey lah yang bertanggung jawab memberikan banyak padanan standar istilah-istilah psikoanalisis yang dikenal dunia kini, termasuk istilah the id, the ego, and the superego. 3 istilah ini memang kemudian banyak dipermasalahkan juga oleh para kritikus sebagai upaya latinisasi dalam The Penguin Freud Reader yang terbit tahun 2006 dengan dikuratori oleh Adam Phillips. Misalnya, salah satu penerjemah, Helena Kirkby, membiarkan 3 istilah itu tetap dalam bahasa Jerman. The Es, the Ich,
and the Über-Ich. Akan tetapi, jasa Strachey sebagai sang terdahulu tetap tak bisa diingkari. Tak hanya itu, edisi Strachey memiliki beberapa kelebihan dibandingkan yang lain dalam hal dicantumkannya sejarah publikasi Jerman dan Inggris di awal tiap naskah. Banyaknya tambahan catatan yang tak ada dalam edisi Jerman dan juga kerap diberikan penjelasan tentang pilihan padanan bahasa Jerman, tentang pilihan padanan bahasa Inggris untuk istilah tersebut, sebagaimana biasa ditemukan pula dalam terjemahannya untuk The Ego and the Id ini. Poin terakhir ini tentu merupakan sesuatu yang mengandung kesukaran tersendiri, sebagaimana juga pasti dihadapi oleh penerjemah dan editor karya-karya Freud dalam bahasa Indonesia. Sementara di luar sana, berbagai penerbit terus mempublikasikan edisi bahasa Inggris Freud, kondisi di dalam negeri pun kian menyerupai. Dalam 3 tahun terakhir ini, nampak ada kecenderungan beberapa penerbit lokal kembali menggemari publikasi terjemahan karya-karya Freud. Tahun 2015, Indoliterasi menerbitkan terjemahan The Interpretation of Dream. Tahun 2016, Gramedia menerbitkan ulang terjemahan 3 naskah Freud yang merupakan salah satu tonggak awal penerjemahan karya Freud dalam bahasa Indonesia. Tahun 2017, Forum menerbitkan terjemahan Psychopathology of Everyday Life. Octopus menerbitkan terjemahan Moses and Monotheist dan Immortal, dan Octopus menerbitkan terjemahan Totem and Taboo. Perlu telaah lebih lanjut memang untuk memastikan apakah hal itu menandakan di zaman Kiwari ini karya-karya Freud kembali memiliki banyak peminat, ataukah justru ada sebab lain. Yang jelas, karya-karya Freud sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, barulah sebagian yang sangat kecil dari total karyanya. Itu pun kadangkala tidak disajikan dengan baik. Pada akhirnya, menarik ataupun tidak, karya-karya Freud tetap penting untuk dibaca sampai kapanpun. Sebagaimana halnya terjadi dengan karya-karya Havelock Ellis, Jung, William James, sebagai salah satu karya babon yang membedah banyak hal dan terutama manusia dan perangainya, manusia dan perilakunya dalam ranah yang selalu menyediakan ruang bagi wacana-wacana yang berbeda. Itulah terjemahan Indonesia pertama The Ego and the Id ini nampaknya bisa diletakkan. Cep Subhan KM.